Pemirsa, episode Bincang Cerdas kali ini kami kehadiran narasumber dari Dabuk Singkep Kabupaten Lingga yang datang langsung ke Kota Tanjung Pinang, tepatnya di kantor TV Kepri. Dan siapakah narasumber kita di episode Bincang Cerdas kali ini? Bersama saya Siska Ramalia, inilah Bincang Cerdas. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, dan seperti yang saya sampaikan tadi, narasumber kita di episode kali ini dari Dabuk Singkep Kabupaten Lingga yang datang langsung ke Kota Tanjung Pinang dan merupakan kehormatan bagi kami. Terkait tema kita pada hari ini akan membahas tentang permasalahan Pulau Singkep dan keberadaan penambangan timah. Dan untuk itu kami menghadirkan narasumber kami, Bapak Encik Basri Encik Muhammad Amin, selaku ex-karyawan Dinas Eksplorasi atau Geologi UPT Singkep. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Kabar baik Bu. Kabar baik, Alhamdulillah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Dabuk Singkep ke Kota Tanjung Pinang. Bagaimana kondisi di Dabuk Singkep di tengah pandemi ini Pak? Baik-baik aja, sehat-sehat ya Pak. Baik-baik saja ya, kondisi aman? Aman. Aman. Ya baik, terkait pembicaraan kita tentang Pulau Singkep dan keberadaan penambangan timah. Berapa periode sejarah serta kegiatan penambangan timah di Pulau Singkep sendiri Pak? Ya. Sebelum saya menjawab, pertama saya buka dengan pantun dulu. Oke, silakan. Bukan kacang sebarang kacang, kacang ditimbang berkali-kali. Bukan datang sebarang datang, saya datang dari Dabuk untuk memenuhi undangan sebagai narasumber program Bincang Cerdas TV Kepri. Oke, baik, terima kasih, luar biasa. Sudah dipersiapkan loh pantunnya? Ya. Oke. Secara spontan ya Bu. Secara spontan, luar biasa. Karena kita orang Melayu harus pantun. Benar sekali. Baik, bagaimana Pak periode sejarah di PT Timah di Pulau Singkep tadi? Jadi penambangan timah di Pulau Singkep ini ada 6 periode. 6 periode. Ya. Jadi periode pertama yaitu periode kolonial Belanda atau singkat nama POC dari 1783 sampai 1812 selama 29 tahun. Selama 29 tahun itu periode pertama ya? Periode pertama Bu. Periode kedua yaitu zaman Sultan Lingga. Ya. Dari tahun 1812 sampai 1887, lebih kurang 75 tahun. 75 tahun di periode kedua. Kedua Bu. Jadi periode yang ketiga yaitu zaman periode Singkep Tin Maskapai, artinya Belanda Bu. Ya, dari tahun 1887 sampai 1934 selama 47 tahun. 47 tahun di periode ketiga. Jadi periode yang keempat yaitu periode Singkep Tin Maskapai, masih Belanda juga, dari tahun 1934 sampai 28 Mei 1959, lebih kurang 29 tahun. 29 tahun. Jadi periode yang kelima yaitu periode Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, dari tanggal 28 Mei 1959 sampai dengan 31 Desember 1995, lebih kurang 37 tahun. 37 tahun. Jadi artinya Pulau Singkep ini tutup totalnya 31 Desember 1985. Tetapi kegiatan penambangan timah Singkep berakhirnya pada tahun 1992. Tutup di tahun 85, berakhir totalnya di 92. Tutup total penambangan. Tutup total kegiatan penambangan 1992. Kegiatan UPTS itu bubar 1995. 95 dibubarnya ya. Sudah 3 tahun tidak nambang tapi belum tutup. Karena menyelesaikan aset-aset seluruhnya. Menyelesaikan aset-aset. Oke. Dari 6 periode tadi Pak, apa sih fasilitas dan sarana yang dimiliki oleh PT Timah? Jadi fasilitas dan sarana apa saja yang milik PT Timah itu ada 10. 10 macam. Yang pertama, PT Timah
punya angkutan. Punya angkutan. Artinya angkutan darat dan laut. Angkutan darat dan laut. Ya. Yang kedua pelabuhan. Pelabuhan. Dan bandara. Jadi pelabuhan pun khusus timah ini. Ya. Jadi yang ketiga pembangkit listrik tenaga diesel. Pembangkit Ya, listrik jadi ada tenaga PLTD khusus yang punya PT Timah. Yang keempat balai karya, berarti Balai punya karya. bangunan-bangunan. Punya bangunan-bangunan. Yang seperti di emplasmen itu, yang banyak itu punya PT Timah. Yang kelima punya telekomunikasi, yaitu satelit, punya pemancar di tepi Gunung Muncung. Itu ketinggian satelit itu pemancar tepi Gunung Muncung itu 411 meter dari permukaan laut ketinggiannya, Bu. Ya. Yang keenam penyediaan air bersih, punya pam tersendiri, pusatnya di Gunung Muncung, diturunkan hijau tanpa fasilitas peralatan listrik. Jadi terus sampai ke rumah-rumah. Yang keenam punya kesehatan seperti rumah sakit. Oh, punya juga sendiri khusus ya Pak rumah PT sakit Timah ya. yang Luar terbesar biasa waktu itu sekali ya. tipe C, Bu. Tipe C. Yang tempat tidurnya lebih kurang 40 kemarin. Fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikannya juga ada. Ya ada. Wow, luar Jadi biasa. punya sekolah-sekolah khusus, Bu, ya, untuk karyawan Timah, yaitu TK, SD, SMP. Oh, Jadi luar yang biasa sekolah, sekali. Bu, sekolah itu khusus anak-anak karyawan dan pensiunan Timah aja. Pensiunan Timah aja. Yang lain nggak boleh masuk. Oh, yang lain nggak boleh Guru masuk. pun khusus. Berarti ada fasilitasnya itu ada dari sektor kesehatan ada, dari pendidikan Ada. juga ada. 9 pengamanan. Pengamanan. Jadi oke. punya Satuan Polisi Timah, khusus Timah. Oh, khusus punya satuan sendiri iya, ya Pak ya, sendiri. untuk pengamanan sendiri Pengamanan dari PT Timahnya. PT Timah. Luar Yang biasa terakhir sekali. punya bangunan rumah dan kantor-kantor. Bangunan dan rumah. Jadi sangat banyak juga ya, Ya, aset-asetnya 10. sehingga sekarang ya Pak ya. 10 macam. Oke, luar biasa Oke, ya. sekali. Baik Bapak, kita jeda sesaat boleh ya Pak? Ya. Nanti kita sambung lagi. Ya, oke. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat, usai jeda akan kembali bersama kami dan bersama narasumber kami. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas dan masih bersama narasumber kami Bapak Encik Basri yang jauh-jauh datang dari Dabuk Singkep ya Pak ya. Iya, Bu. Baik, kita sambung sedikit Pak. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa tutupnya itu di tahun 1992. Iya. Kemudian tutup totalnya lagi itu di tahun 1995. Apa yang menyebabkan 3 tahun sampai baru tutup total Pak? Tadi saya mengatakan per 1 Januari 92 Iya. itu semua kegiatan-kegiatan penambangan yang atas nama UPTS itu dihentikan. Dihentikan. Tidak boleh produksi lagi. Menjelang 3 tahun, tutup totalnya 31 Desember 95, itu ada untuk menyelesaikan aset-aset karyawan-karyawati yang mengajukan mengundurkan diri lah, seperti mengundurkan, supaya untuk kelanjutan timah ini permintaan Bank Dunia tadi yang pernah saya jelaskan seperti yang dulu, itu harus tinggalnya 6.000 dari 24.000 harus dikeluarkan 18.000, harus tinggal 6.000. Jadi pas 31 Desember 1995 tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tapi khusus yang di unit penambangan timah singkip, jumlah personel
karyawan dan karyawatinya Di tahun 1000. berjumlah 2.504 orang, Bu. 2.504 orang. Itu di tahun berapa tuh, Pak? Itu per 1 Januari 1992. 2000 lebih yang juga terdiri ya. dari 1.849 karyawan organik tetap. Selain non organik jumlah aja 655. Itu ketika berjalan tuh Pak, pegawainya itu apakah memang dari Dabuk Singkep asli atau banyak orang luar lagi, Pak? khusus yang saya sebutkan 2.500 itu, 5 orang itu karyawan dan karyawati itu khususnya pejabat. Pejabat. Ya, pejabat itu berarti seperti kepala bagian, kepala biro, kepala dinas, wakil kepala unit itu datangnya dari luar daerah. Dari luar daerah. Khususnya dari Bandung, Jakarta. Wow. Nah, jadi yang menduduki jabatan seperti dinas eksplorasi itu untuk menjabat kepala dinas itu harus alumni ITB, Bu. Harus alumni UTB. ITB, Bu. ITB Tamatannya ya. ITB. Jadi kalau tak ada ITB nggak Tidak bisa, bisa. lah. Nggak bisa. Tidak bisa lah kepala dinas. Jadi tutupnya PT Timah UPTS ini dikarenakan cadangan timah nih sudah habis. Sudah habis. Karena 65 lipa periode tadi kan 209 tahun, Bu. Artinya bukan timahnya tidak ada di Pulau Singkep nih. Masih ada ya, Pak ya? Namanya cadangan timah. Cadangan timah. Jadi baru mulai tahun 1993 itu tidak pernah eksplorasi lagi. Tidak pernah eksplorasi. Nah, karena apa tidak pernah eksplorasi? Karena tadi telah yang saya bilang tadi biayanya cukup besar. Biayanya Satu. cukup besar. Yang kedua, pada waktu itu timah anjlok sekali harganya. Dari 18.000 tinggal jadi 6.000. Dari 18.000 Ya, juga harus tinggal 6.000. jauh ya, Pak ya? Jadi tanggal 31 Desember 1995 itu harus tutup total. Setelah tutup total dengan berbagai macam kendala dan alasan. Kemudian terus Bapak tadi juga sudah menyampaikan bahwa banyak sekali fasilitas yang dimiliki, yaitu mulai dari pelabuhan, kemudian kendaraan, kesehatan, serta dari dunia pendidikan, Pak. Ya. Setelah bubarnya UPTS khususnya di Singkep, berapa banyak rumah, gedung, kantor yang milik UPTS di Dabuk Singkep? Ya, oke. Ya. Sebelum saya menjelaskan ke arah rumah bangunan kantor tadi, jadi begitunya penutupan timah per 31 Desember 1945 sebagai pengganti timah ni tutup habis cadangan, upaya unit penambangan timah Singkep memperkerasai pertemuan tukar pikiran lah. Tukar pikiran. Ya, mengenai masa depan Pulau Singkep ini dengan unsur-unsur pihak pemerintah daerah setempat, pemuka agama, dan wartawan lokal. Jadi di situ pertemuannya diadakan pada tanggal 17 Juli 1990. 1990. Nah, tutup penambangan tadi kan 92. Saya bilang. 92. Dua tahun sebelum Tutup, penambangan tutup, sudah ada dialog, Aset. semacam dialog Oh, oke. dari pihak UPTS. UPTS. Nah, jadi ada 8. Ada 8. 8. Yang pertama, kalau seandainya timah ini betul-betul tutup total, Iya. bubar, Iya. jadi upaya UPTS ini memincangkan pada pertemuan itu menjadikan Pulau Singkep ini sebagai pusat industri. Pusat industri. Jadi implemen itu rancangannya untuk pusat industri Oke. yang ada kampus politeknik Ya. yang lebih kurang 9,2 hektar Oh. yang terdiri daripada 29 bangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengembangan pariwisata. Oke. Jadi pariwisata yang ada di Pulau Singkep pada waktu itu seperti Batu Ampar, air panas, Pantai Sergang, ya, dan lain-lain lah. Gitu, Dan ya. lain-lain. Yang ketiga, mengembangkan pertanian, yaitu kebun dan sawah.
Itu rencana UPTS. Rencananya. Yang keempat, pembudayaan rumput laut. Disediakan 3 lokasi seluas 45 hektar. Oh, luar biasa ya. Ya. Yang kelima, budidaya ikan kerapu serta tambak udang. Disediakan juga 35 hektar Oke. oleh PT Timah. Yang keenam, pengembangan tanaman karet. Penambang Nah, karet ya. banyak sana, Bu. Jadi kembang kali ini. Yang ketujuh, penanaman pohon bakau pada pantai pada sekitarnya. Terakhir 9, menghutannya kembali lahan krisis bekas galian tambang dengan kayu sungai. Itulah. Tapi upaya dari pemerintah, tadi saya sebutkan dari UPTS, Iya. dari pihak PT Timah. Karena PT Timah ini badan usaha milik negara, Bu. Sekarang upaya di luar UPTS yaitu pemerintah daerah, yang pertemuan tadi, Bu, 17 Juli, pemerintah daerah setempat merencanakan apabila timah ni tutup total tadi, Ya. pengganti timah itu membangun sawah dan tanaman palawija baik pada areal bekas tambang maupun lahan yang belum digali untuk diusahakan menjadi sawah pada lahan tanah basah. Jadi tutup 95 sampai 1995 lebih kurang berapa tahun, Bu? Sampai sekarang kan lebih kurang 20 tahun. Sudah Nah. 20 tahunan juga ya, Pak ya. Yang tanaman yang saya sebut tadi sawah dan ini baru sejak Bupati periode yang ketiga. Panen yang, ya. periode pertama kan masih waktu pembentukan Kabupaten Lingga ni ada 4 periode, Bu. Oh iya iya. Periode pertama bupatinya Pak Dahria. Pasangan sama Pak Sabtono Mustaqim. Oke, baik, Pak. Periode yang kedua masih Pak Dahria juga dengan Abu Hasim. Berarti panennya di periode keempat ya? Belum. Belum ya? Yang ketiga, periode Haji Elias Melo dengan M. Nizar Esos. Ini baru panen ya di bukan periode panen, baru dibentuk. baru dibentuk. Dibentuk dan langsung panen sekarang. Dan yang terakhir ini, periode menjadi bupatinya Pak Muhammad Nizar Esos dengan Pak Neko. Oke. Nah, sampai sekarang, Bu. Jadi dibentuknya di yang periode ketiga ya? Iya, yang periode keempat. Jadi yang saya sebutkan tadi itu pemerintah sudah menyediakan 10. 10 ya? Ya, Oke. 10 lokasi. Lokasi pertama yaitu Kelurahan Dabu itu disediakan 350 hektar Oke. untuk sawah dan 250 untuk lahan kering, palawija. Dan yang kedua lanjut juga 280, Kota 100, Sungai Uraya 1800, Sungai Buloh 15, Bakung 35, Posek Mertua Kecil. Jadi total maksudnya untuk sawah ini 2.605 hektar. Luar biasa ya yang disediakan ya. 1.700 untuk palawija. 2 sampai 2.000 hektar Ya. lebih ya. Baik-baik, Pak. Masalah yang Ibu pertanyakan tadi, masalah berapa banyak rumah gedung kantor milik UPTS itu, Iya, yang berada di Dabu Singkep itu ada 296 buah, Bu. 200 lebih rumah ya, Pak ya, itu untuk rumah Itu ya. hak milik PT Timah. Oke. Ya, yang terdiri dari 4. 4 ya. Ya. Tipe A itu sebanyak 76. Iya. Salah satu rumah tipe A ni 76 ni rumah pejabat yang lokasinya letak di Bukit Timah. Oke. Sekarang bukan namanya Bukit Timah, Bu. Bukit Cina. Bukit Kerana Cina. dibeli Cina. Oke. Yang kedua tipe B. Tipe B. Tipe B ini sebanyak 112 buah. Lokasinya di Setajam. Oke. Lokasi yang tipe C itu 133 buah. Lokasinya di Dabu Kota. Dan keempat rumah tipe D 75 di Pasar. Nah inilah. Jadi banyak Jadi juga ya, harga, Pak ya? Jadi syarat-syarat untuk membeli rumah ini Oke, ada. nanti kalau untuk syarat kita bahas di anu selanjutnya boleh ya, Ya, Pak ya? boleh. Oke, siap. Bapaknya sangat bersemangat sekali nih. Saya jadi ikutan semangat ini. Baik pemirsa, kita jeda sesaat. Usai jeda kita akan kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan masih bersama narasumber kami Bapak Encik Basri yang sangat-sangat bersemangat ya Pak ya. Iya. Oke, baik Pak, tadi sudah disampaikan banyaknya aset yang dimiliki oleh PT Singkep. Kemudian aset-aset yang apa saja Pak yang dihibahkan dari PT Singkep untuk Provinsi Kepri? Masalah rumah tadi Bu, rumah gedung itu tipe A, tipe B, tipe C, tipe DT jumlahnya 296 buah Bu. 296 Iya. buah. Jadi aset-aset milik UPT Dabutit yang dihibahkan ya. kepada Pemda atau PLN dan dijual kepada karyawan dan pihak ketiga. Nah, jadi yang dihibahkan kepada Pemda waktu itu Pemda Kepri Bu, karena Dabuk itu belum jadi kabupaten. Jadi pertama implasmen Dabuk. Implasmen Dabuk. Ya, implasmen Dabuk itu satu paket Bu ya. Luas areal dia lebih kurang 9,2 hektar. Yang mana di dalamnya terdapat kantor-kantor dan gudang-gudang. Yang kedua Wisma Ria. Wisma Riau. Wisma Ria Bu. Gedung. Wisma Riau. Ya, Ria. Yang ketiga rumah sakit. Rumah sakit yang Bapak sebutkan tadi ya. Bandara, Bandara, lapangan tenis, lapangan tenis, telekomunikasi, telekomunikasi, PLTD, PLTD. balai karya, Wow, banyak sekali ya Pak pelabuhan ternyata yang laut, dihibahkan ya. dan air bersih. Nah, Air ini bersih. semua diserahkan kepada Pemda. Luar biasa. Begitu diserahkan dengan bangunan, dengan fasilitas, semua aset-asetnya diserah pada Pemda. Luar biasa ya Pak ya. Yang dijual kepada karyawan UPTS, rumah dinas, tipe A, tipe P, dan tipe ini ada syaratnya. Syaratnya apa tuh Pak? Syaratnya pertama, yang boleh membeli rumah dinas ini karyawan organik artinya tetap dan pensiunan. Yang lain tidak boleh. Itu dengan harga berapa tuh Pak? Harga sesuai dengan tipe rumah. Harga yang terendah sesuai persetujuan kemarin diberi 250-an lah Bu. 215 untuk satu unitnya ya? Iya. Tapi luasnya yang dijual PT Timah ini bangunan. Bangunan. Jadi luas bangunan 46 ada, tanah 1 meter pun PT Timah tidak ada jual. Diserah kepada Pemda. Yang dijual ini betul-betul bangunan. Bangunan aja ya Pak Ya, ya? bangunan aja. Jadi tanah dikembalikan ke Dia Pemda kepada ya? Pemda. Rumah yang tertinggi itu 24 juta. 24. Seperti rumah wakil kepala unit itu dijual. Dijual ya Pak ya? Bagi pada waktu karyawan kartu berhenti atas permintaan Sri karena restrukturisasi itu dibayar kontan. Bagi dia yang pensiun kan terima bulanan, dia dicicil dipotong gaji. Itu Bu. Mengenai rumah yang dijualkan kepada pihak ketiga, yaitu ketiga adalah Wisma Timah, Wisma Timah. Mes Timah, Mes. kolam renang, taman seni, berserta luas tanah 11.023 meter persegi. Wow, luar biasa ya. Ya. Nah, ini dijual ke PT Timah kepada pihak ketiga. Ya. Jadi yang menjualnya, khususnya Wisma Timah tadi, yang menjualnya adalah tim Oh, penyelesaian aset PT Timah Pangkal Pinang Bangka. Tim penyelesaian Artinya aset tim itu Timah. lebih dari satu. tim itu lebih dari satu. Nah, Oke. ini yang menjual. Yang menjualnya ya Pak ya? Yang membelinya, Iya. Adalah swasta, Swasta. PT Singkip Timas Utama, disingkip dengan STU STU. Jalan Pemandian nomor 88 Bukit Timah Dabu Singkip. Oke. Itu Bu ya. Ya, baik Pak. Jadi kronologisnya terjadi penjualan tadi, salah satu aset peninggalan Belanda dijual oleh tim penjual aset Timah. Yang pertama pada tahun 2001 yaitu surat Direktur PT Tambang Timah nomor 774 tanggal 12 April 2001 mengatakan inti Bu surat ini, aset
gedung dan ini akan diserahkan pada Pemda. Rencana akan diserahkan pada Pemda. Itu suratnya. Setelah itu keluar lagi surat dari Direktur Utama Tambang Timah Tbk nomor 395 ya tahun 2002. Tadi kan 2001, Bu. Iya. Surat itu ditujukan kepada Kokar Pentim. Oke. Jadi PT Timah dulu ada punya anak perusahaan namanya Koperasi dan Karyawan PT Timah. Jadi ada rencana PT Timah Kokar Pentim akan mengelolain tadi. Tapi sudah dijawab PT Timah tidak boleh lah bahasanya, akan kami serahkan pada Pemda. Oke. Karena Koperasi Karyawan Timah ni yang jadi anggota pengurusnya betul-betul orang pensiunan timah dan orang timah dan pensiunan. Orang luar tidak boleh masuk, Bu. Tapi diberi PT Timah harus diserahkan pada Pemda. Pada tahun 2002, Direktur PT Tambang Timah tadi mengatakan gedung ini akan kita lelang. Akan dilelang. Dilelang, Pak, Bu. Ya. Surat ini ditujukan kepada saya. Karena saya salah satu karyawan. Iya, betul. Mempertanyakan. Saya anggota koperasi juga. Tahun 2003, surat dia. Saya telah mendapat surat ini secara resmi dari PT Timah. Hal ini sudah saya laporkan kepada anggota DPRD. Anggota DPRD, waktu itu Kepri, Pak. Yaitu Bapak Insinyur Agus Norman. Sebagai praksi, saya laporkan ini ada salah satu aset akan dijual PT Timah. Jadi secara spontan mendapat tanggapan, kita akan mengadakan pertemuan tokoh-tokoh masyarakat semua dengan dasar surat yang saya tadi. Jadi setelah itu tahun 2003, 2001, 2002 keluar lagi surat ya dari Kepala Sumber Daya Manusia PT Timah mengatakan yang nak dijual ni, nak dilelang ni belum ditentukan waktunya. Saya tanya, kapan mau dijual di lelang ini? Dijawab dia secara tertulis, belum ditentukan. Belum ditentukan ya? Apabila dibahkan akan kami umumkan. Baik, Pak. Sudah itu surat koordinator tim penjualan Ya. mengatakan pada tanggal 2003 Ya. gedung-gedung ini sudah ditawarkan ke pihak ketiga. Oke. Dan nomor 5 surat dari Nemedan mengatakan bangunan ini sudah dijual kepada PT. Sudah dijual, Itulah ya. kesimpulannya, Bu. Berarti banyak sekali sebenarnya aset-aset yang dimiliki PT Timah ya, Pak ya? Ya. Baik, semoga kedepannya PT Timah bisa bangkit kembali, Bapak juga bisa terus bekerja kembali biar semangat terus ya, Pak ya. Iya. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Pak atas waktunya sudah hadir ke Kota Tanjung Pinang. Sehat selalu ya, Pak ya. Baik, terima kasih. Semoga di lain waktu tim TV Kepri yang boleh jalan-jalan ke Dabo Singkep ya, Pak. Boleh, Bu. Boleh dijamu oleh Bapak ya, Pak ya. Boleh sekali-sekali ya, Pak. Insya Allah, karena kita jalan-jalan ke Museum PT Timah ya, Pak ya. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TV Kepri, usai sudah bincang cerdas kita bersama Bapak Enci Basri Enci Muhammad Amin selaku ex-karyawan Dinas Eksplorasi atau Geologi UPT Singkep. Dan pemirsa, saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Kepri.